Iya, oke, sekarang part 2. Nah, tadi kita sudah membahas tentang bagaimana kalau pulinya itu dalam bentuk compound begitu ya. Jadi satu dan dua itu dia menempel gitu ya, menempel. Nah, ditemukan bahwasannya ketika konstruksinya compound seperti ini, maka omega satu sama dengan omega 2. Tapi untuk kecepatannya itu tidak sama, itu kalau compound. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya dia tidak compound begitu ya. Dia sistemnya sudah paired, jadi dihubungkan begitu ya. Di sini ada puli satu, di sini ada puli dua. Nah, kalau bukan compound ya atau sistemnya sudah seperti ini, sudah dihubungkan dengan dengan sebuah paired, maka kebalikannya yang sama adalah kecepatan tangensialnya ya. Nah, yang sama adalah kecepatan tangensialnya untuk puli satu dan puli 2. Jadi kecepatan tangensial puli satu sama dengan kecepatan tangensial puli 2. Nah, sedangkan untuk omega satu atau kecepatan sudut di puli satu itu tidak sama dengan kecepatan sudut di puli 2. Nah, ini harus jadi diperhatian ya, jangan kebalik begitu. Kalau misalnya sudah belt, yang sama itu adalah kecepatannya, kecepatan tangensialnya. Nah, tapi kalau misalnya dalam bentuk compound, yang sama adalah kecepatan sudutnya. Oke. Nah, itu untuk teorinya. Nah, sekarang bagaimana untuk bisa mengetahui rasionya begitu ya, rasio. Nah, ini yang di compound ya. Nah, kalau misalnya konstruksinya adalah compound, maka yang sama tadi apa? Omeganya ya. Jadi omega satu itu sama dengan omega 2. Nah, kita sudah tahu ya bahwasannya rumus hubungan antara omega dan rumus hubungan antara kecepatan sudut dan kecepatan tangensial adalah seperti ini ya. Oke. Hubungannya adalah V sama dengan omega R. Nah, ini juga sering kita pakai di kinematika ya. Apa namanya? Kecepatan sama dengan omega kali kan R. Nah, berarti kalau omega berarti apa? Omega sama dengan V dibagi R begitu ya. Omega sama dengan V dibagi R. Nah, berarti ini juga sama ya. V1 dibagi R1 sama dengan V2 dibagi R2. R ini jari-jari ya. Nah, berarti V1 dibanding V2 sama dengan R1 dibagi dengan R2 gitu ya. Jadi perbandingannya adalah seperti itu. Jadi untuk mengetahui perbandingan antara kecepatan puli 1 dan kecepatan puli 2, kita hanya tinggal membandingkan jari-jarinya ya, yang mana V1 dibanding V2 sama dengan R1 dibagi R2. Nah, ini perbandingannya sejajar ya, sama begitu. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya konstruksinya adalah yang belt. Nah, tadi yang belt ini yang sama mana? Yang sama adalah kecepatan tangensialnya. Nah, berarti kita terus lagi V1 sama dengan V2. Nah, V tadi rumusnya apa? Omega ya. Omega kali R berarti omega 1 dikalikan R1. Yang ini omega 2 dikalikan dengan R2 begitu. Nah, tinggal dikali silang begitu ya. Ini saya taruh sini saja. Nah, berarti perbandingannya adalah omega 1 yang sini pindah ke sini ya. Jadi pembagian omega 1 dibagi omega 2 sama dengan jari-jari 2 dibagi dengan jari-jari 1. Nah, begitu ya. Nah, ini perbandingannya terbalik begitu ya. Ini omega 1, R1-nya di sini. Ini omega 2, R2-nya di sini. Nah, sedangkan untuk yang untuk yang compound itu V1-nya sebanding dengan R1, V2-nya sebanding dengan R2. Nah, ini jangan sampai salah ya. Nah, jadi ya, sudah bisa analisis ya kalau misalnya katakanlah polinya compound, R1-nya sudah diketahui, R2 sudah diketahui, kemudian berputar berputar dengan kecepatan sudut sekian rpm begitu ya. Nanti bisa pakai rumusnya ini. Atau juga ini begitu. Katakanlah ini
sudah diketahui jari-jarinya masing-masing poli 1, poli 2, kemudian kecepatannya juga sudah ada. Nah, nanti bisa diketemukan berapa kecepatan sudut untuk 1 dan 2. Nah, oke, seperti itu ya. Nah, ini untuk perbedaan velocity ratio untuk compound dan yang belt. Oke. Itu untuk part 2. Kita lanjutkan ke part 3.